Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan IPS Channel. Untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang perdagangan bebas. Langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas mengenai organisasi AFTA. AFTA memiliki kepanjangan yaitu ASEAN Free Trade Area, yang berarti kawasan perdagangan bebas ASEAN. Organisasi ini didirikan pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura dengan beranggotakan negara-negara ASEAN, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Sedangkan untuk tujuannya yaitu yang pertama adalah menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia, menarik investasi asing, menciptakan pasar regional bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Itu sedikit mengenai AFTA. Kita lanjutkan organisasi perdagangan bebas yang kedua, masih di kawasan Asia Tenggara, yaitu kita kenal dengan sebutan AEC, Asian Economic Community, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau kita singkat dengan MEA, yang berlaku pada bulan Desember 2015. Sama seperti AFTA, ini untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN beranggotakan secara otomatis adalah negara-negara anggota ASEAN, yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan di bidang ekonomi antar anggota-anggota ASEAN. Itu sedikit mengenai AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita lanjutkan untuk Badan Kerjasama Perdagangan Bebas yang ketiga, yaitu APEC. APEC memiliki kepanjangan Asian Pacific Economic Cooperation, yang berarti kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Sesuai dengan namanya, untuk kerjasama atau badan kerjasama ini adalah dilakukan oleh negara-negara yang berada di lingkar Samudra Pasifik. Untuk berdirinya yaitu tahun 1989 di Canberra, Australia. Beranggotakan 21 negara, diantaranya yang pertama Selandia Baru, Australia, Indonesia, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Rusia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Peru, dan Chili. Untuk tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik, itu secara intinya, dan sebagai tempat untuk membantu negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Itulah sedikit mengenai APEC. Kita lanjutkan untuk organisasi kerjasama perdagangan bebas yang selanjutnya, yaitu di kawasan Eropa. Ini adalah European Union atau Uni Eropa di kawasan Eropa. Organisasi ini didirikan yaitu pada tanggal 1 November 1993, dan organisasi ini beranggotakan 27 negara, diantaranya Portugal, Finlandia, Spanyol, Estonia, Prancis, Latvia, Luxembourg, Lithuania, Belgia, Rumania, Belanda, Bulgaria, Jerman, Yunani, Austria, Siprus, Slovenia, Malta, Slovakia, Italia, Hongaria, Kroasia, Denmark, Ceko, Irlandia, Swedia, dan Polandia. Untuk tujuannya, organisasi ini memiliki tujuan meningkatkan kemajuan ekonomi,
dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial dengan integrasi ekonomi dan moneter, termasuk penggunaan mata uang tunggal yaitu euro. Itulah sedikit mengenai European Union atau Uni Eropa. Kita lanjutkan untuk organisasi masih di kawasan Eropa, yaitu EFTA. EFTA memiliki kepanjangan yaitu European Free Trade Area, merupakan organisasi perdagangan bebas untuk negara-negara yang tidak tergabung dalam European Union, di antaranya 4 negara yang berdiri pada tanggal 3 Mei 1960 yang beranggotakan Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein. Untuk tujuannya yaitu mengadakan perdagangan bebas antar negara anggota dan mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran negara anggotanya. Itulah sedikit mengenai EFTA, salah satu organisasi regional yang ada di benua Eropa. Kita lanjutkan beralih ke benua Amerika, yaitu organisasi NAFTA, North American Free Trade Agreement, yaitu untuk kawasan perdagangan bebas di wilayah Amerika Utara. Organisasi ini diberlakukan yaitu pada tanggal 1 Januari 1994 dengan 3 anggotanya yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha, serta menciptakan peluang investasi dan menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Itu adalah sedikit mengenai organisasi perdagangan bebas NAFTA yang ada di benua Amerika. Kita beralih ke Asia. Kita lihat SAARC, yaitu South Asian Association for Regional Cooperation atau Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional, yang didirikan yaitu pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh, dengan anggotanya 8 negara yaitu Kepulauan Maldives, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, India, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh. Untuk tujuannya, organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat di kawasan Asia Selatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kita lanjutkan untuk organisasi perdagangan bebas yang terakhir, yaitu di kawasan Afrika, AFCFTA, yaitu The African Continental Free Trade Agreement, yaitu kerjasama perdagangan bebas yang ada di kawasan Afrika. Didirikan yaitu pada tanggal 21 Maret 2018 di Kigali, Rwanda, dengan anggotanya 27 negara: Afrika Selatan, Sahara Barat, Namibia, Mali, Zimbabwe, Mauritania, Eswatini, Senegal, Rwanda, Gambia, Uganda, Togo, Sao Tome, Republik Kongo, Pantai Gading, Niger, Mesir, Kenya, Guinea Ekuator, Guinea, Ghana, Ethiopia, Gabon, Djibouti, Chad, dan Burkina Faso. Organisasi ini memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan pasar tunggal yang diikuti dengan kebebasan bergerak dan mata uang tunggal di kawasan Afrika. Itulah sedikit tentang organisasi perdagangan bebas yang berada di beberapa belahan dunia
Dan bila kita simpulkan, mungkin kita bisa lihat sebagai berikut. Untuk di kawasan Asia Tenggara ada AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk Asia Pasifik ada APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. Kemudian di wilayah Amerika Utara ada NAFTA. Kemudian di wilayah Eropa ada European Union dan EFTA. Kemudian di wilayah Asia Selatan ada SAARC. Dan di benua Afrika ada AFCFTA. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.